Selamat pagi, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar bersama saya, Dewa. Dan kita tahu bahwa Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store atau Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda bisa update informasi seputar seminar-seminar online yang berkualitas di indonesiabelajar.id, di website maupun di aplikasi. Di aplikasi mobile Indonesia Belajar.id, Anda juga bisa lihat di store ya, ada buku-buku yang mungkin Anda cocok untuk bisa mendapatkan buku itu, langsung saja transaksi di sana. Dan kami juga create grup WhatsApp Indonesia Belajar secara keseluruhan lintas program, dan ada juga grup WhatsApp untuk per program ya. Jadi Anda yang ingin join di grup WhatsApp, silakan Anda hubungi, dan nanti juga ada di Zoom group chat informasi selengkapnya ya. Anda bisa baca di situ dan langsung join. Di setiap pagi, Jumat pagi, segar ya, pagi hari ini, sahabat pembelajar, seminar online di Jumat pagi biasanya kita akan menghadirkan Pak Stevigo yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah CEO 99 Virtual Race. Halo, selamat pagi Pak Stevi. Pagi Pak Dewa. Pagi teman-teman semua yang udah gabung. Iya, bagaimana kabarnya Pak Stevi? Sehat selalu Pak, amin. Sehat ya, amin ya. Dan informasinya sekarang sedang di Jakarta ya Pak? Betul, saya lagi di Jakarta. Akhirnya bisa ke Jakarta. Akhirnya bisa ke Jakarta ya, kembali ke Jakarta ya. Iya. Oke, gimana kabarnya 99 VR nih Pak? Puji Tuhan kabarnya bagus Pak. Ya, bagus ya Pak ya. Yang kemarin lab race Pancasila Run jalan Pak ya? Iya, Pancasila Run kita udah sold out. Kemudian besok harusnya kita launching satu event lagi. Heboh, teman-teman tungguin. Hari ini harusnya teasernya keluar. Kepoin di IG-nya ya, jadi supaya nggak ketinggalan. Tuh kan. Harus pantengin terus ya di IG dengan VR ya. Iya. Jangan sampai ketinggalan ya, apalagi seringnya gini Pak Dewa. Oh, di skip, entar kalau udah sold out baru boleh dong nambah lagi satu ini. Jadi supaya nggak terlambat. Ya, mumpung belum saya info dulu bocorannya kali ini baru di Indonesia Belajar. Besok kita open registration, sesuatu yang seru banget. Jadi harus join lah, dan murah. Yeah. Dan murah ya. Dan murah. Dengan fasilitas yang sama Pak ya. Fasilitasnya justru luar biasa lagi. Oh, justru lebih ya. Wah, ini cara jualan yang luar biasa ya. Besok jam 00 ya, atau besok pagi ya, di IG-nya 99 VR ya. Harus dipantengin terus ya. Untuk Anda, sahabat pembelajar yang suka lari, jangan sampai ketinggalan ya. Dan pagi hari ini kita akan bahas mengenai cara menikmati lari sebagai gaya hidup ya Pak ya. Jadi betul Pak. Bukan nongkrong di kafe saja yang menjadi gaya hidup, bukan belanja, bukan apa, tapi ini lari ya menjadi gaya hidup. Ini luar biasa. Betul. Kita akan bahas ya bersama Pak Stevi. Tapi Pak Stevi sebelum mulai, saya ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar, Anda yang ingin bertanya, silakan Anda tulis chat di Zoom group chat, atau lebih seru lagi kalau Anda bisa nanti buka kamera, kemudian buka mic untuk kita ngobrol bareng ya. Kita tunggu partisipasinya. Oke, baik Pak Stevi. Gimana Pak cara menikmati lari sebagai gaya hidup nih Pak? Oke. Memang temanya menarik sih hari ini Pak ya, cara menikmati lari sebagai hidup. Tadi Pak Dewa juga sempat singgung bahwa biasanya orang ngomong gaya hidup itu yang yang glamor lah, yang happy gitu ya. Nah sekarang sebelum kita masuk cara-caranya, teman-teman mungkin perlu tahu dulu ya, kenapa sih kok lari ini harus kita masukin sebagai gaya hidup. Nah, jadi teman-teman yang hadir harusnya udah punya pemikiran bahwa memang goalnya kita dari semua ini adalah hidup sehat. Jadi mungkin akan lebih lengkap sebagai menikmati lari sebagai gaya hidup sehat sebetulnya. Oke, saya selalu bilang gini, kita kalau mengajak teman hidup sehat ini dalam tanda kutip agak susah.
Dibandingkan kita mau ngajak hangout, kita ngajak ngopi, ngajak makan, itu gampang banget. Bahkan kerjaan bisa ditinggal gitu ya. Tapi kalau sekarang kita mau ngajak hidup sehat, kebalik, kerjaan dijadiin alasan. Aduh, gue repot nih, nggak ada waktu, gue harus kerja dan sebagainya. Nah, jadi ini agak kebalik sih sebenarnya. Padahal kita nggak sadar kalau sehat itu yang akan menunjang kita bisa hangout, kita bisa kerja, kita bisa dan lain sebagainya. Nah, pengalaman saya, memang harus ada trigger dari diri sendiri sih. Cuma jangan sampai ketika kita udah sakit baru kita sadar. Kayak yang sempat saya mention terakhir, Pak Dewa, bahwa olahraga itu kan bukan suatu hukuman sebenarnya. Tapi kita sebagai rasa syukur bahwa kita masih bisa olahraga. Dan olahraga itu memang salah satu cara untuk kita hidup sehat. Jadi mungkin teman-teman mindset-nya coba dirubah dulu. Kita udah 5 kali ya Pak Dewa, ya kita udah pertemuan 5 kali. Semoga udah bisa bantu teman-teman untuk mulai lari lah, atau paling enggak berolahraga dan bisa ngerasain hidup sehat itu kayak gimana. Gimana senangnya kalau kita hidupnya sehat. Oke, lanjut. Jadi memang alasan utamanya adalah yang pertama untuk kita bisa hidup sehat dengan menjadikan lari sebagai gaya hidup. Kemudian ada juga yang goal-nya supaya fisiknya ideal. Jadi teman-teman harus create satu goal dulu, itu yang akan jadi acuan kita untuk tetap bisa hidup sehat. Jadi tiap orang mungkin ada beda-beda. Ada yang justru mau ingin nurunin berat badan, tapi bahkan ada beberapa teman yang justru ingin naikin berat badan. Bisa? Bisa. Jadi ntar kita kalau mau bahas teknisnya akan lebih lanjut. Cuman sekarang kita bahas secara global dulu. Tadi saya sempat singgung, yang banyak terjadi, termasuk saya dulu, adalah kerjaan yang dijadiin alasan untuk kita nggak mau berolahraga. Nah, masa pandemi ini, Pak, dan teman-teman harusnya kita ambil sisi positifnya. Justru kan banyak work from home, bahkan sampai sekarang. Bahkan saya pun juga masih ini kita live di rumah gitu loh. Otomatis kita punya banyak waktunya lebih banyak. Misalkan kalau pagi misalkan kita harus spare waktu 30 menit atau 1 jam untuk perjalanan ke kantor. Di Jakarta kan gitu ya. Nah, kita bisa pakai itu 30 menit untuk olahraga. Jadi kita harus bisa konversiin lah sekarang dengan mengambil keuntungan dari situasi sekarang. Jadi itu salah satu, udahlah, nggak ada alasan kan. Toh juga masih bisa ngelakuin di sela-sela kita kerja. Oke, jadi balik lagi teman-teman, mindset-nya dulu, create goal dulu, supaya kita mau ngelakuin ini sebagai gaya hidup. Nah, sekarang saya mau coba bahas beberapa caranya yang membantu kita supaya kita bisa menikmati larinya. Karena saya tahu, saya pun juga ngalamin, kalau kita nggak ada goal, nggak ada sesuatu, itu biasanya bosen. Jadi ini saya mau coba info beberapa cara yang saya mau bagi sama teman-teman. Yang pertama, kita bisa coba pakai tracker. Tracker ini tujuannya apa? Jadi supaya kita bisa mantau performa kita hari ini berapa jauh atau berapa cepat misalkan. Nah, dari situ otomatis kita akan terpacu dari diri sendiri. Misalkan hari ini kita cuma lari 1 kilo lah. Kita sama sekali nggak bahas berapa jumlah harus yang ditempuh ya, tapi kita udah mulai step by step gerak dulu. Hari ini kita 1 kilo. Nah, ketika kita punya aplikasi atau jam atau apapun tracker yang bisa mantau larinya kita besoknya akan terpacu. Misalkan, masa kemarin gue cuma lari 1K, hari ini lebih dong. Nah, dengan begitu, kita jadi terpacu. Supaya nggak cuma teori, saya mau coba share screen, dan teman-teman boleh langsung praktek ya, nanti kita bisa saling sharing. Saya coba share screen ini dulu. Share screen tampilan handphone gitu ya? Dari saya. Iya, Pak. Ya, oke. Karena kalau aplikasi banyak macamnya. Ya. Saya mau coba share yang paling gampang yang bisa teman-teman pakai. Oke, udah kelihatan ya, Pak? Udah, Pak. Oke, nah yang paling gampang kalau kita ngomong untuk teman-teman yang baru mulai ya, mungkin belum ada jam tracker dan sebagainya, teman-teman bisa pakai aplikasi. Aplikasinya banyak, ada Strava, Indomondo, kemudian Nike Run, Adidas Run, banyak banget. Nah, cuman saya mau coba demoin yang simple, yaitu Strava. Teman-teman kok bisa ngelihat di aplikasi ketiga ini Strava orange. Jadi kalau mau sambil download, teman-teman boleh. Kita coba buka ya Strava.
Nah, dari sini, ini kita juga bisa friend sama teman-teman yang lain, Pak. Ini kayak kemarin saya lari, kemudian kita bisa lihat teman saya sepeda. Ini juga salah satu motivasi sebenarnya. Selain kita ngelihat hasilnya kita sendiri, kita juga terpacu ketika kita ngelihat gini, aduh temanku lari kemarin, masa saya hari ini nggak lari? Nah, itu sangat berpengaruh. Jadi teman-teman bisa coba download, apps-nya namanya Strava, kemudian register dulu member seperti biasa. Nah, ketika nanti kita mulai lari, teman-teman klik yang di sini, record. Klik yang di record, kemudian ini opsinya yang tengah, ini aktivitasnya kita apa? Bisa lari, bisa sepeda, jalan, dan macam sebagainya. Kita coba pilih yang lari ya. Kita pilih yang lari. Dari sini kita juga bisa langsung start, Pak. Bisa langsung tracking. Jadi gampang banget. Kemudian sebelum mulai, teman-teman lihat juga di atas ya, ini ada with GPS-nya. Nah, pastikan ini udah hijau dulu. Jadi udah GPS-nya ke lock, supaya apa? Kita kan based on GPS, supaya hasil datanya akurat. Jadi nggak kacau. Kalau kita begitu lari tanpa perhatian GPS, biasanya hasilnya akan kacau. Jadi kita pastiin itunya lock, baru kita langsung start. Kita coba ya. Oke, start. Nah, ini udah counter, Pak. Harusnya udah jalan. Ini teman-teman bisa lock, masukin kantong, masukin pocket, dan sebagainya, tinggal lari aja. Nah, ini akan ke track. Iya, betul. Ini karena saya nggak jalan, jadi pace sama distance-nya nggak bertambah ya. Nah, ketika selesai, kita tinggal stop, bisa di resume atau bisa di finish, kita udah langsung ke tracker, Pak. Nah, dari sini kita jadi punya acuan, hari ini saya larinya berapa ya, atau seberapa cepat. Besok kita bisa lihat lagi performa kita yang lain. Jadi ini salah satu cara yang paling gampang untuk kita termotivasi, terutama dari diri sendiri. Jadi salah satunya dari apps. Nanti teman-teman yang ada kesulitan atau apa, silakan bisa kita bahas ya. Ini saya stop dulu. Oke, jadi yang pertama, teman-teman coba install running aplikasi. Kalau teman-teman udah punya jam, apa aja, Apple iWatch, Samsung Gear, atau Mi Band, atau Garmin sendiri, itu udah otomatis. Jadi nggak usah pakai apps, teman-teman pakai jam, start, tetap tunggu GPS-nya lock, baru kita lari. Oke. Itu yang pertama, kita harus pakai tracker. Yang kedua, ya, yang kedua dari hasilnya itu, teman-teman bisa share ke sosmed. Tujuannya apa? Atau kadang lebay, masa kita baru lari 1K aja, share ke sosmed, malu-maluin gitu ya. Sebenarnya kita mesti punya pikirannya gini, kita nggak boleh baper ya kalau main sosmed, Pak. Jadi sosmed memang dalam tanda kutip sebagai untuk ajang pamer, tapi kita pikir dari sisi positifnya. Sometimes, Pak, ketika kita ngelihat teman kita share data lari, kita jadi termotivasi. Jadi yang seperti saya bilang, nggak cuma di feed-nya apps, tapi di sosmed misalkan. Saya udah lama nggak lari, terus ketika ada teman-teman dekat yang biasanya lari, mereka lari, jadi terpacu. Aduh, wah besok juga harus lari deh, masa gua nggak lari? Nah, itu sebenarnya poin positifnya dengan kita share. Balik lagi, jangan baper, jadi kita bukan berarti itu lebay, tapi itu juga salah satu motivasi diri kita sendiri. Misalnya kita lihat, ternyata kemarin aku ini komennya banyak. Dan kita juga bisa ajak mereka sebenarnya untuk lari bareng. Jadi share ke sosmed itu bisa banget. Dan dengan tujuannya kita motivasi. Yang berikutnya, biar kita nggak bosan, ajak teman. Tadi ketika dari sosmed mungkin yang nggak sengaja, gue mau dong barengan, kok nggak bilang sih lu lari? Kalau gitu kan kita barengan kayak gitu-gitu. Karena mostly orang Indonesia juga lebih senang kalau ngelakuin aktivitasnya itu bareng-bareng dibandingkan sendiri. Jadi itu masih berurutan ya. Ketika kita share sosmed, kemudian kita ajak teman-teman yang mempunyai keinginan sama, jadi kita bisa janjian. Nah, itu yang bikin kita motivasi. Saya sampai juga cerita, kenapa janjian motivasi, Pak? Misalkan saya janjian sama Pak Dewa, Pak, besok kita janjian lari ya, jam 6 misalkan di GBK. Kemudian saya pagi bangun, malas banget. Aduh, kayaknya masih ngantuk, semalam lagi gini. Tapi ketika ingat, saya udah terlanjur janjian sama Pak Dewa. Kan nggak enak kalau saya batal. Akhirnya ya udah deh, saya lari. Nah, beda kalau kita sendirian. Ketika kita males, ya udah deh, pasti kayaknya di luar hujan deh, padahal nggak hujan.
supaya kita nggak lari gitu ya. Iya. Kayaknya udah kesiangan deh, udah panas deh. Oh, ya udah deh, besok aja deh, besok lagi jadinya. Saya Nah, kena itu nih. yang memang itu yang memang sering kita alamin. Jadi janjian atau bahkan gabung komunitas. Teman-teman jangan pernah merasa ini ya, aduh aku pemula atau entar nggak bisa ngikutin. Pilih komunitas yang memang ada beberapa macam. Ada yang mereka fokus untuk lebih yang pro misalkan untuk race. Tapi banyak banget komunitas yang memang dari awal kita mau bantu teman-teman untuk mulai lari. Jangan takut ditinggal misalkan lari bareng-bareng. Sekarang masih belum boleh sih ya kalau lari bareng, paling cuma 5-6 orang. Cuma nanti ketika PSBB udah longgar semua, teman-teman bisa manfaatin komunitas. Nggak apa-apa, pasti mereka welcome dengan adanya member baru. Jadi join komunitas, ya. Kalau ajak teman terus kemudian temannya masih malas, ya habis lari kita makan bubur ayam nanti, gitu bisa ya? Boleh ya Pak ya? Itu buat pancingan boleh awal ya? nggak apa-apa Pak. Iya, oke. Biasanya yang ditanya habis itu kita makan apa daripada besok janjian di mana gitu ya. Iya. Biar agak semangat sedikit gitu. Betul. Yang penting ini beranjak dulu. Biasanya sih yang bikin males itu 5-10 menit di awal ketika bangun pagi. Jadi begitu kita melek itu aduh kayaknya males banget. Tapi ketika kita udah beranjak dari tempat tidur, udah mulai siap-siap itu biasanya udah lupa. Jadi ya. Oke, yang berikutnya dengan join race. Join race itu motivasi banget untuk kita lari dalam arti untuk persiapan. Cuman balik lagi sekarang pandemi banyak race yang ke-cancel, banyak race yang di-delay. Jadi teman-teman harus pinter-pinter cari cara motivasi. Atau kalau nggak bisa join virtual run yang sekarang lagi rame, itu salah satu motivasi yang sekarang lagi tren banget sih, karena race-nya nggak ada, jadi mereka join virtual run. Goal-nya kurang lebih sama. Semua untuk motivasi supaya kita bisa hidup sehat. Nah, dengan teman-teman ngelakuin itu semua, terutama rutin, secara nggak sadar, nanti lari ini akan jadi sebagai gaya hidup. Teman-teman kalau ngelihat di postingan yang lari, itu mereka benar-benar gaya hidup, termasuk ketika kita keluar kota, kita tetap aja lari. Jadi udah kebawa gitu loh, Pak. Iya, udah keluar ada merasa kurang gitu ya kalau nggak lari gitu ya. Betul. Itu kan sama kayak gaya hidup misalkan kita suka nongkrong. Ketika kita kemana, ayo dong nongkrong dong. Nah, cara nggak sadar itu akan menjadi suatu gaya hidup, di mana gaya hidupnya jadi lebih sehat. Yeah. Jadi kita kalau keluar kota udah bawa sepatu, bawa baju, nanti mau lari di mana, itu yang akan terjadi. Dan itu akan menyenangkan. Teman-teman nanti harus coba. Yeah. Mungkin itu Pak Dewa, jadi keseluruhan beberapa yang bisa saya share gimana caranya supaya lari ini bisa jadi gaya hidup. Atau dari teman-teman kalau ada yang punya pengalaman atau apa, kita bisa saling sharing ya. Oh dulu ternyata aku gini. Boleh, yuk silakan. Oke, terima kasih Pak Stevi. Ini sudah ada di chat, ini ada komentar kalau tadi ada Jessica sih, diskon tadi mungkin yang virtual yang besok. Tungguin ya, Jess. Oke, ini ada Bu Indri juga, Bu Indri CMS Digital. Saya sudah coba yang Strava, jadi buat motivasi tracking. Ya, thank you Bu Indri. Jadi benar ini ada benar-benar ngerasain gitu ya dari apa yang kita bahas selama ini. Bu Indri juga sempat ngobrol sama saya goalnya apa, ini apa. Jadi thank you Bu, senang juga bisa buat. Dan sekarang katanya ngajak suaminya lari, Pak. Habis ini ngajak anaknya dan tetangga. Wah, memang harus gitu ya. Bu Indri mungkin bisa komentar, Bu. Mungkin Bu Indri bisa sharing ya. Kan sudah coba Strava. Terus motivasinya seperti apa, Bu Indri? Bu Indri silakan bisa buka mic kalau memungkinkan. Oh ya, nah ini Bu Indri. Halo. Bu Indri, ya, halo Bu Indri. Ya, Pak. Bu Indri kan sudah coba dengan Strava ini udah berapa lama? Baru dari tanggal berapa ya? Baru 2 mingguan lah. Wah, ini berkat Pak Stevi ini. Itu Pak Stevi apa yang Pancasilaran ya? Oh, ya. Itu ada. Ya. Jadi ini aja termotivasi, jadi minimal sehari itu bisa 2 kiloan lah. 2 kilo. Tapi belum lari sih. Jalan cepet soalnya. Yang motivasi saya sih pengen gemuk Pak justru. Oh, oke. Pengen sehat, pengen gemuk gitu. Yang jelas habis
lari jadi seneng aja lihat hari ini berapa kilo gitu kan. Terus ada kecepatannya juga gitu kan. Apa sih Pak namanya? Ya kayak kecepatan itu ya, gitu. Ya, Tahu. pace-nya lari. Jadi lebih terukur aja, terus trackingnya juga kan kelihatan. Walaupun cuman keliling komplek, karena masih kayak gini gitu kan. Tapi termotivasi. Jadi ajak anak, kadang kalau sore gitu kan. Kalau Sabtu Minggu ngajak suami gitu. Ya seru-seruan aja sih. Iya. Jadi pakai tracker ini juga jadi menambah motivasi ya Bu Indri ya, pengalamannya ya. Karena kan dilihat, oh hari ini berapa nih, masih 1 kilo misalkan, besok nambah deh jadi 1,5. Karena ada pengukuran itu, jadi kita termotivasi kan, gitu, pengen. Betul. Ya, terus kadang dapat apa sih kayak bintang, dapat apa sih dari Strava-nya ini, paling jauh misalkan kemarin 3 kiloan gitu ya, seneng aja buat pemula. Oke. Betul. Gitu. Jadi kayak macam ada fastest atau the longest jaraknya. Kita udah mecahin rekornya kita sendiri gitu Pak Dewa. Itu yang tetap akan motivasi. Ya, untuk lebih baik lagi ya dari jarak tempuh atau kecepatannya. Betul. Oke. Keren. Di-share ke sosmed juga nggak Bu Indri? Sosmed sih baru ke grup WA keluarga aja sih. Yes, mantap. Jadi kan ngajak ayo gitu kan. Saudara-saudara ayo lari minimal di komplek dulu deh gitu kan. Karena kondisi masih belum memungkinkan kalau di tempat yang ini rame. Rame-rame, betul. Nah, yang penting sih sehat aja dulu tujuannya. Iya, oke. Terima kasih Bu Indri, sharingnya luar biasa, termotivasi juga dengan yang disampaikan Pak Stevi tadi ya, menggunakan tracker ya. Semoga selalu semangat untuk terus meningkatkan jarak tempuh dan meningkatkan speed ya. Ya, betul. Jalan cepat, terus kemudian lari cepat gitu. Iya. Bertahap ya Pak ya. Ya, bertahap. Memang akan otomatis sih Bu Indri. Jadi dinikmati aja tiap prosesnya mulai dari jalan sampai ke lari nantinya. Thank you Pak Stevi. Oke, terima kasih Bu Indri, sama-sama, sharingnya luar biasa. Salam untuk keluarga. Stay healthy. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jadi Pak Stevi, ini kalau kita lari ini sebagai gaya hidup, ini harus dimulai dan konsisten Pak ya? Ya, pastinya Pak. Sampai jadi kebutuhan yang kalau tadi saya sudah bilang tidak ada merasa kurang gitu loh kalau nggak lari gitu ya. Betul. Iya. Kalau pengalaman silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Kalau pengalaman saya sih memang semua dari namanya kebiasaan ya Pak. Ketika kita, let's say kayak gini misalkan, kita udah biasa ketemu misalkan ya, atau mungkin yang lagi kasuan biasa ketemu. Ketika keluar kota atau gimana itu kan jadinya ada yang kurang gitu loh, ada yang aneh. Jadi pertanyaannya atau cara yang pertama adalah gimana caranya teman-teman jadiin lari ini kebiasaan dulu. Kan banyak literatur yang bilang 21 hari itu akan jadi kebiasaan, 30 hari akan jadi kebiasaan. Nah, teman-teman coba, mungkin nggak harus tiap hari dulu deh, karena baru pemula, nggak masalah. Misalnya kita bikin 2 hari sekali, 3 hari sekali, tapi coba paksa rutin. Bikin itu 30 kali misalkan. Nah, coba ketika 30 kali selesai, besoknya pasti ada yang kurang, pasti. Dan sebenarnya nggak cuma lari sih, kayak kita mau kita tiap hari zamannya boba misalkan, kita beli boba terus hari sekali. Terus kita kan nggak beli, ya ada yang kurang gitu. Nah, itu yang harus teman-teman lakuin di awal sih. Buat itu jadi kebiasaan dulu. Jadi kebiasaan ya. Ini yang menjadi PR saya ini. PR-nya berat banget soalnya. Kalau sekarang gantian, kalau Pak Dewa, kira-kira kendalanya di mana, Pak? Ya itu tadi Pak, yang saya sudah kena tadi loh, Pak. Saya sampaikan bahwa, wah ini kayaknya panas. Oh ini kayaknya gini, ini yang seringkali menghambat. Wah aku mengerjakan ini aja dulu gitu. Wah ini saya sampai di chat sama Bu Indri nih. Semangat Pak Dewa. Bu Indri, saya nggak akan kalah sama Bu Indri. Setelah ini saya akan lari Bu Indri. Pasti bisa. Balik lagi sih Pak.
mungkin ada goal-goal tertentu. Reward misalkan Pak Dewa dicoba, saya mau beli sepatu baru kalau saya sudah bisa 10 kilo dalam 1 minggu misalnya. Nah, di challenge diri sendiri coba. Jadi paling nggak ada sesuatu yang bisa dikejar. Begitu. Oke. Jadi itu yang paling untuk pemula itu memang paling penting ya. Jangan ngomongin gaya hidup dulu. Ini kalau mau pengen gaya hidup sehat ya ini ya, lari konsisten, dimulai dulu, dipaksain dulu ya. Betul. Oke. Betul. Nanti akan berhubungan ini sih Pak, secara nggak langsung dari kita pola makan, kemudian banyak lah. Yang penting tapi basically kita mulai dulu dari lari. Ya, karena kalau sudah menjadi gaya hidup, mungkin sahabat pembelajar yang sudah biasa lari, itu udah pasti gaya hidup sehat, tentu ya, Pak Stevi yang sampaikan barusan, itu pasti pola makan itu juga udah nggak ada lagi ya, habis lari makan bubur ayam cikini gitu, nggak ada lagi tuh. Sekali masih oke lah Pak. Sekali masih oke. Balik lagi ya, itu bukan sebagai larangan ya. Kalau kita kepengen ya kita makan. Jadi justru jangan sampai kita malah jadi apa ya, aduh gara-gara lari, kok nggak boleh makan nasi padang gara-gara lari ini. Enggak sih, tapi dari dirinya kita sendiri. Kalau kita ngerasa sayang ya, mesti gini, dengan nggak makan kita juga nggak masalah. Beda kalau misalkan kayak dilarang gitu kan, jadinya kayak beban ya Pak. Dan jadi juga jangan bikin seperti itu sih. Kalau kita lagi kepengen juga nggak apa-apa. Kan semuanya boleh dimakan sesekali dalam porsi yang normal ya. Begitu. Oke. Baik Pak Stevi, saya ingatkan lagi untuk Anda, sahabat pembelajar, silakan untuk bertanya atau langsung buka mic saja. Kita sharing-sharing untuk Anda yang sudah mencoba atau memang lari sudah menjadi gaya hidup Anda ya. Jadi salah satu dari gaya hidup Anda bukan hanya nongkrong di kafe, kemudian sekarang juga nggak bisa ya, mendingan lari sendiri juga oke kalau memang itu sudah menjadi gaya hidup Anda. Silakan Anda bisa sharing di pagi hari ini, bisa chat, bisa buka mic. Saya sapa dulu ini teman-teman sahabat pembelajar. Ini juga ada teman-teman yang saya kenal nih kayaknya join. Thank you. Okay. Ada Rian nih saya kenal, ada Vinora juga kenal. Boleh dong kalau mau sharing bareng-bareng. Iya. Bu Vinora, silakan. Selamat pagi, Bu Vinora. Anda mendengar suara saya? Iya. Iya. Terima kasih sudah buka mic dan sudah buka kamera. Habis lari atau Bu? Atau gimana? Enggak. Enggak ya? Larinya udah kemarin. Udah kemarin ya? Hujan soalnya. Nah, tadi pagi hujan. Jangan ikutan saya, Bu. Saya salah ini soalnya. Kayak hidupnya masih salah. Iya. Supaya Pak Dewa termotivasi gimana, kasih slot aja Pak, Pak Stevi. Oke, Bu Vinora terima kasih. Pak Dewa lanjut next. Aduh, Bu Vinora suka lari kan pasti kan ya? Iya. Suka lari Pak. Suka lari ya. Kalau saya suka lari dari kenyataan. Oke, Bu Vinora ada yang perlu ditanyakan atau mungkin sharing ya? Karena pada hari ini kan kita bagaimana cara menikmati lari sebagai gaya hidup gitu. Apakah lari ini sudah merupakan gaya hidup Bu Vinora ini? Pada akhirnya jadi gaya hidup Pak. Karena kemana-mana, misalnya kalau pas pergi seperti yang Pak Stevi tadi cerita, kemana-mana bawa jersey lari, kemana-mana bawa sepatu lari kayak gitu. Terus terutama ini. Kalau teman-teman yang sekarang kan musimnya sosmed ya, teman-teman suka foto, posting-posting kayak gitu. Terus jadi kayak satu kebutuhan konten sih Pak. Oke. Foto bagus-bagus gitu kan. Foto terus dapat berapa kilometer, jauh-jauhan jarak kayak gitu. Trackingnya gitu ya. Itu sih Pak. Dan banyak like-nya, komennya. Banyak komen. Saya juga di akun Facebook saya tuh banyak sekali tuh teman-teman beberapa yang, tapi ada juga gaya hidup. Saya lihat ini teman satu ini tuh sering kali dia posting tracking apa itu hasilnya Pak? Namanya Pak kalau kayak peta gitu dia tracking. Itu banyak juga itu. Map-nya untuk itu ya. Kalau Vinora juga nge-share map-nya juga ya? Jarang sih Pak. Paling cuman jarak sama jamnya. Kalau map-nya jarang share lagi. Iya. Luar biasa. Ada pertanyaan atau mungkin ada cerita lagi?
Seberapa pengaruh postingan Mbak Vinora di sosmed untuk mempengaruhi teman-teman yang belum lari? Gimana Pak? Pernah tahu nggak? Jadi kan Mbak Vinora kan nge-share di sosmed, kemudian teman-teman yang tertarik untuk bergabung gitu, atau untuk lari juga enak kayaknya ya, bisa posting-posting, bisa sehat gitu. Ada cerita? Lari di view yang cakep sih biasanya Pak. Gitu ya, teman-teman tertarik ya? Lari di track yang cakep, view-nya cakep gitu, masih banyak yang minat juga sih. Karena kalau lari di road juga bosen kan Pak. Oh iya, iya. Lari yang banyak cowok gantengnya itu juga enak. Nggak jadi lari. Nggak jadi lari. Oke, Mbak Vinora. Pak Stevi ada yang mungkin disampaikan ke Mbak Vinora atau apa? Jadi memang kurang lebih sama yang tadi sempat kita bahas, Pak. Kita banyak angle ya, jadi sosmed nggak cuma untuk... Mesti kita juga nggak usah terlalu pikir, aduh, gua pamer dan sebagainya. Enggak, kita lihat dari sisi gimana dengan postingannya kita itu bisa memotivasi teman-teman. Ya misalkan yang Bu Vinora posting sesuatu, akhirnya ketika yang ngeliat, aku ikut dong, next lari kabarin ya. Nah, ini kan salah satu efek yang sekarang nggak sengaja sebenarnya. Akhirnya kita bisa ngajak teman-teman untuk, ya udah, oke, next kita janjian bareng-bareng. Jadinya lebih rame. Jadi, ya, share aja lah. Terutama Ibu Vinora memang content maker sih. Oke. Pokoknya udah paham follow, ya bagaimana. Follow IG-nya gitu ya. Follow IG-nya. Gitu. Akunnya bisa ditulis di chat, Bu Vinora. Oke. Tapi jelas kok, tadi Bu Vinora sampaikan ada pengalaman view-nya bagus. Itu salah satu angle dari view-nya itu untuk mempengaruhi teman-teman yang memang belum semangat untuk lari ya. Ini positifnya ya. Wah, asik juga tuh. Terus tanya di mana lokasinya. Oh, ke sana ayo lari bareng-bareng gitu ya. Oke, luar biasa. Luar biasa. Saya terinspirasi itu juga gini Pak Dewa. Itu kenapa kalau kita keluar kota selalu bawa sepatu. Sebenarnya kita juga mau pamer sih. Kita foto di belakangnya patung apa yang kita nggak pernah. Salah satunya juga gitu. Iya. Ya, saya juga suka gitu sih. Tapi maksudnya kan kita akhirnya lari gara-gara ngejar patung itu kan. Ya, benar. Oke. Satu pertanyaan lagi Pak, boleh ya? Bu Vinora, selama ini kan Bu Vinora udah konten udah view gitu. Yang paling menarik dari Bu Vinora itu view yang di mana nih? Ini rekomendasi aja Pak. Jadi siapa tahu Bu Vinora tinggal di Jakarta di mana? Di Bali saya Pak. Oh di Bali ya. Di Bali mana yang paling bagus menurut Bu Vinora untuk kalau lari? Saya di daerah tempat tinggal saya tuh banyaknya sawah Pak. Oh, Oke. Jadi kita larinya ke sawah-sawah gitu. Kalau pagi-pagi itu kan masih fresh banget udaranya, masih seger gitu. Jadi enak. Enak ya. Sawah Bali juga bagus-bagus ya, ada terasering gitu ya. Jadi luar biasa. Musim baru hijau-hijau nih. Pagi. Oke, terima kasih Bu Vinora sharingnya. Salam untuk teman-teman di Bali. Iya, makasih Pak Dewa. Oke, sama-sama. Pak Stevi, ini ada lanjut lagi ya, saya ke pertanyaan ya. Bu Indri, saya teruskan lagi ada pertanyaan. Pak Stevi, baiknya sebelum olahraga boleh makan dulu atau cukup minum saja, terutama lari di pagi hari? Oke, balik lagi Bu Indri, kira-kira goalnya mau berapa jauh atau berapa lama ya? Kalau misalkan kita ngomong 1-2 kilo atau cuma 30 menit, minum aja udah cukup sih. Justru kadang ada beberapa orang, Pak Dewa kalau makan terlalu banyak sebelum olahraga itu bahasa Jermannya di perut apa? Suduan ya? Atau fasted. Atau fasted gitu. Nah, itu malah juga nggak bagus. Jadi tergantung kita mau plan berapa lama sih. Kalau misalkan cuma 30 menit, minum air putih aja cukup. Nggak harus makan dulu. Atau kalau mau makan, kalau saya biasanya Bu, kalau agak jauh, misalkan 31 jam, paling nggak pisang. Pisang juga mungkin setengah buah ya. Setengah buah itu kan nambah karbohidrat. Oke. Begitu. Itu ya Bu Indri ya? Ada. Jadi semoga terjawab ya? Semoga menjawab ya. Intinya jangan dipakai ribet Bu. Kadang tiap orang juga beda-beda sih. Ada yang nggak cocok. Ada yang sebelum lari harus minum kopi, ada yang sebelum lari nggak boleh ngapa-ngapain, balik lagi sih. Kita just pelan-pelan. Cuma 30 menit minum air putih aja cukup. Semoga menjawab Bu. Siap. Oke, air Pak. Putihnya juga, air putihnya juga proporsional Pak ya, jangan 1 liter langsung. Ya. Jangan. Larinya cari toilet ntar.
Lari, cari toilet, lari, cari toilet, gitu nanti. Jadi yang penting ada isi gitu ya, Pak ya? Betul. Oke. Terjawab ya, Bu Indri ya? Siap. Oke. Baik, saya lanjut ke Ibu Gracia. Pak Stevi, kalau lagi program diet, lari yang dibutuhkan minimal berapa menit untuk awal? Lalu tahapannya bagaimana? Misalnya 1 minggu awal 30 menit, masuk minggu kedua ditambah jadi berapa, dan sebagainya. Dan seterusnya. Terima kasih. Oke. Kalau program diet, gini, kita ketika olahraga 30 menit, itu yang kebuang atau yang kebakar itu biasanya cuma air. Jadi itu kalau program diet kan kita maunya lemak dan sebagainya. Jadi paling tidak minimal 1 jam. Cuman balik lagi, itu kan targetnya kita ya. Di awal juga jangan harus langsung di-push 1 jam. Let's say kita misalkan bisanya 30 menit, nggak apa-apa. Namanya juga kita mau melakukan sesuatu kan nggak instan ya, Pak Dewa. Jadi balik lagi ke diri sendiri. Yang penting konsisten. Ketika kita misalkan paksa 1 jam, habis itu libur 1 minggu, baru 1 jam lagi, juga percuma. Konsisten itu yang paling penting. Jadi kalau misalkan dari awal, 1 minggu pertama, kita set 30 menit aja, 2 hari sekali misalkan. Jadi ada rest-nya, besok 30 menit, ada rest 30 menit, nggak apa-apa. Mulai minggu depan, kita tambahin. Biasanya nggak lebih dari, kalau idealnya 10% Pak, kalau distance. Kalau jarak bisa sekitar 10-20% lah. Kita ngomong yang ideal ya, ideal dalam arti untuk less cedera, jadi supaya nggak gampang cedera kalau kita peningkatannya terlalu banyak. Jadi misalkan minggu ini 30 menit, coba deh 35 misalkan sampai 40. Kalau masih bisa, nggak apa-apa kita stop dulu, biar tubuh kita adaptasi. Oke, kita bisa jaraknya lebih lama. Next, lanjut lagi. Idealnya seperti itu sih. Ya, jadi berapa menit di awal, kalau bisa 1 jam, tapi kalau kita mulai start dari 30 nggak apa-apa. Kemudian ditambahnya jadi 5-10 menit per minggu. Yang penting konsisten. Semoga berhasil dietnya. Jadi ditambah terus Pak ya, setiap minggu ya? Iya. Nah, itu tadi ketika, betul, seperti pengalamannya Bu Indri, ketika kita punya tracker atau history lah. Nah, itu yang jadi kita bikin semangat. Kalau enggak, kita biasanya lupa, Pak. Kita kan juga nggak mungkin ngingetin, aku kemarin lari berapa ya, kayak gini-gini. Nah, coba pakai tracker. Lebih terdokumentasi ya. Dan nggak susah ya, nggak perlu mesti pakai buku ini, nggak perlu ya. Nggak perlu. Sudah ada digital. Iya. Anak milenial harus digital semua. Iya. Serunya tadi Bu Indri mention juga, kita dapat reward tertentu Pak, ketika kita achieve lebih dari yang kemarin. Jadi ada bintang lah, ada best apa kayak gitu. Itu seru. Itu kita bikin motivasi. Apalagi ikut race-nya 99 VR ya, dapat medali Terima juga. Kasih. Oke. Kalau tadi tambah 10 menit gitu ya Pak ya, setiap minggunya, itu sesuai dengan kemampuan kita juga ya. Terus sampai kapan itu Pak ditambah terus, atau mungkin sampai titik tertentu nggak usah ditambah lagi, itu idealnya sampai berapa menit atau berapa jam? Mungkin sampai Gracia yang ngomong ke kita, Pak saya nggak mau berhenti gitu deh kayaknya. Oke. Jadi sampainya nggak ada batasan sih Pak Dewa, nggak ada batasan sampai. Ya, apalagi ketika memang mulai kerasa, ini kan program diet ya, jadi beratnya mulai turun dan sebagainya, pasti akan terpacu diri sendiri. Sendirinya akan terpacu sih. Oke, semoga Ibu Gracia terjawab. Oke Pak, thank you katanya. Oke, semoga ya udah terjawab. Thank you. Ini ada guest ya, ini langsung saya baca ya Pak ya. Kalau lari yang efektif itu ukurannya waktu atau jarak? Bebas ya? Bebas sih, ya. Semua balik lagi ke diri kita ya. Cuman acuannya biasanya kalau kita pelari itu biasanya ke jarak. Jadi 1 kilo. Karena di race, di lomba itu yang biasa ditempuh kategorinya itu berdasarkan jarak. Jadi akan lebih mudah kalau kita latihannya by jarak. Misalkan hari ini saya mau 1 kilo, kemudian besok 2 kilo. Nah, cuman kalau bilang efektif, balik lagi tergantung. Bisa dari jarak, bisa dari waktu. Atau misalkan saya nanti harus ada meeting, saya mau 30 menit aja deh hari ini, ya nggak masalah. Sedapatnya, dapat jaraknya berapa. Disesuaikan dengan kebutuhan, Pak ya.
Ya, cuman kalau bisa by jarak itu lebih gampang sih, lebih terukur maksudnya untuk kedepannya kita mau lomba dan sebagainya. Jadi kita biasakan dari jarak, waktunya yang ikut. Oke. Jadi rekomendasi awal lebih ke jarak ya? Ya, lebih ke jarak. Oke, semoga ini belum nggak ada namanya ya, cuman case saja. Semoga terjawab ya. Jadi rekomendasinya Pak Stevi dengan jarak ya. Oke. Ada Pak Dwi nih sekarang nanya, ini saya baca dulu nih Bu Indri, betul termotivasi banget ingin dapat medali 99 virtual race. Nah itu, udah dapat belum Bu? Pernah? Kalau udah dapat satu pasti ikut terus ya? itu memang juga kenapa kita bikin 99 virtual race sebagai salah satu motivasi sih memang Pak. Karena kan nggak semua orang bisa join race dan sebagainya. Jadi salah satunya ikut virtual run. Iya, apalagi saat ini Pak ya. Ini jadi satu-satunya pilihan sepertinya kalau mau ikut race. Oke, Pak Dwi bertanya, sama kita Bu Indri, saya lagi ikut Pancasilaran, baru dapat 25,5 km. Baru ya? Segitu baru ya? Makanya Pak Dwi, ini finishnya cuma 21 kilo loh Pak Dwi. Pak Dwi baru 25, hebat banget nih. Wah, dapat medalinya 1/4 ini. 1/4. Jauh-jauh Pak Stevi. Iya, benar. Soalnya saya lihat rankingnya dari 560 tiba-tiba kemarin pas posting lagi udah turun 605 kalau nggak salah. Betul. Jadi ini juga membuktikan juga buat teman-teman yang belum kenal virtual run dan sebagainya, ternyata memang benar gitu. Jadi di luar sana mereka semua pada termotivasi, terbukti dengan jaraknya jadinya banyak-banyak. Tapi memang benar Pak, finisher rate di kami meningkat sejak pandemi. Jadi mereka justru lebih rajin olahraga. Ya kita dapat sisi positifnya di situ sih. Iya, saya membayangkan juga seperti itu. Ini salah satu solusi ya untuk lari ya Pak ya. Dan termotivasi, sangat termotivasi. Dan medalinya juga bagus-bagus tuh. Nggak kaleng-kaleng. Thank you. Iya, saya belum pernah bikin tema kaleng soalnya, Pak. Nanti mungkin kita bikin kerupuk run medalnya kaleng gitu ya. Bentuknya kerupuk kaleng. Bagus itu, Pak. Iya. Disupport pabrik kerupuk nih. Ini malah ada Bu Indri nih, Pak Dwi. Saya sudah 26,8 loh. Pak Dwi saya kalah nih sama Bu Indri. Ayo Pak Dwi, salib Bu Indri ya, jangan sampai kalah. Ini udah ada CEO-nya virtual 99 VR nanti, waduh. Bisa dikurangi nanti. Bisa di-endorse gitu ya, Pak? Bisa di-endorse. Oke, sahabat pembelajar, ada lagi yang ingin bertanya, silakan untuk chat atau langsung buka mic. Kita masih buka, masih ada waktu 1 menit. Kalau tidak ada, kita akan close ya Pak ya, untuk sesi kita pagi hari ini dengan tema bagaimana cara menikmati lari sebagai gaya hidup ya. Tadi Pak Stevi sudah sampaikan prinsip-prinsip bagaimana caranya juga menikmati lari sebagai gaya hidup dan sharing pertanyaan dari teman-teman. Tadi ada Bu Vinora juga yang udah share, luar biasa. Teman-teman yang udah tanya juga terima kasih. Pak Stevi, ini closing statement kalau istilahnya. Apa pesan untuk kita agar lebih bersemangat lagi dalam berlari? Oke. Balik lagi saya mungkin mau coba bantuin untuk bikin mindset. Karena memang dari awal saya udah bilang ngajak olahraga ini ada plus minusnya. Gampang-gampang susah kan, apalagi untuk kita sendiri. Jadi mungkin teman-teman bisa pikirin gini. Teman-teman bisa jadikan olahraga apapun ya, nggak harus lari. Teman-teman bisa jadikan olahraga ini sebagai vitamin, jangan sebagai obat. Vitamin itu kita minum kalau kita sehat, tapi obat kita minum kalau kita sakit. Jadi jangan tunggu sakit baru mau coba olahraga, tapi ketika sekarang kita sehat, jadiin olahraga jadi vitamin supaya boosting imun sistem kita jangan sampai sakit. Karena orang bilang sehat itu mahal, tapi udah terlambat ketika mereka sakit. Ketika mereka sehat, mereka nggak akan bilang sehat itu mahal. Jadi semoga teman-teman termotivasi dan mulai hidup sehat supaya kita bisa ketemu terus di webinar. Itu Pak Dewa. Oke, terima kasih Pak Stevi. Luar biasa pencerahan pagi hari ini, khususnya buat saya.
Saya setiap Jumat dimotivasi juga. Ya coba-coba sih Pak, saya nggak buruk-buruk amat Pak. Saya coba untuk lari terus. Untuk sahabat pembelajar, terima kasih juga. Semoga semangat terus untuk berlari dan jadikan lari sebagai gaya hidup seperti yang Pak Stevi sampaikan ya. Sekali lagi terima kasih Pak Stevi. Mungkin teman-teman sahabat pembelajar juga bisa buka mic untuk say thanks untuk Pak Stevi yang sudah memberikan inspirasi banyak pada pagi hari ini.